Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, terdapat sebuah legenda yang turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Desa itu bernama Kembang, sebuah tempat yang tenang dengan suasana pedesaan yang damai. Namun ketika hari mulai menjelang maghrib, ketenangan desa tersebut berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Menurut cerita, di tengah-tengah malam yang gelap, sebuah makhluk menakutkan muncul dari hutan dan merayap ke desa. Makhluk itu dikenal dengan nama Wewe Gombel, seorang hantu perempuan dengan wajah yang pucat dan mata yang menyala-nyala dalam kegelapan. Ia dikenal karena kebiasaannya menculik anak-anak yang bermain menjelang maghrib. Kisah ini dimulai pada suatu sore yang dingin di musim hujan. Angin dingin bertiup dari arah gunung, menyapu dedaunan yang kering di jalan setapak desa. Di luar rumah, seorang ibu bernama Sari sedang memanggil anaknya yang bernama Bimo. Bimo, seorang anak berusia 8 tahun, telah bermain di luar bersama teman-temannya sejak sore hari. Sari memperingatkan Bimo untuk segera masuk rumah sebelum maghrib tiba. "Cepat Bimo, maghrib sebentar lagi," teriaknya, khawatir dengan cerita yang sering ia dengar tentang Wewe Gombel. Namun Bimo yang penasaran ingin menyaksikan bagaimana matahari terbenam di balik gunung tidak menggubris peringatan ibunya tadi. Ia terus bermain menikmati sisa waktu sebelum malam tiba. Saat matahari mulai tenggelam, langit berwarna merah keemasan, Bimo merasakan udara tiba-tiba menjadi dingin. Ia melihat temannya satu persatu pulang ke rumah, meninggalkannya sendirian. Rasa takut mulai menghampirinya, namun ia tetap bertahan di luar, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Tanpa disadari Bimo, di balik pepohonan, Wewe Gombel perlahan mulai mendekat. Hantu itu mengenakan pakaian putih yang compang-camping, dan rambutnya panjang menjuntai. Langkahnya hampir tidak terdengar, namun bayangannya tampak semakin mendekat. Saat Bimo berbalik, ia melihat sesosok bayangan hitam yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon. Dengan jantung berdebar, Bimo mencoba untuk pulang. Tetapi rasa takutnya membuat kakinya terasa berat. Wewe Gombel muncul di depannya dengan tatapan mengerikan. Matanya seperti memancarkan api yang menyala. Bimo berteriak dan berlari ke arah rumahnya, tetapi Wewe Gombel sudah terlalu dekat. Dengan sekejap, hantu itu melayang dan meraih Bimo, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat Bimo semakin ketakutan. Dengan cepat, Bimo terhisap ke dalam kekuatan gelap Wewe Gombel. Sari yang melihat itu melihat dari jendela, panik dan segera berlari keluar rumah. Ia berteriak memanggil nama Bimo dan mencari ke seluruh desa, namun tidak ada tanda-tanda anaknya. Warga desa pun ikut membantu mencari, tetapi usaha mereka sia-sia. Bimo seolah lenyap tanpa jejak. Malam itu, desa Kembang diliputi kesedihan dan ketakutan. Warga desa mulai berbicara tentang Wewe Gombel dan kenapa ia menculik anak-anak. Mereka berdoa dan membuat berbagai sesaji untuk mengusir hantu tersebut. Beberapa hari kemudian, seorang dukun desa yang dikenal memiliki kemampuan spiritual datang untuk membantu. Ia melakukan ritual untuk memanggil Wewe Gombel dan menanyakan alasan mengapa ia menculik anak-anak. Ternyata, Wewe Gombel adalah roh seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat sakit dan kemiskinan. Ia merasa tertekan dan marah karena kehilangan, dan kini menganggap menculik anak-anak sebagai cara untuk menghibur hatinya yang hancur. Dukun itu berdoa dan melakukan ritual untuk menghibur arwah Wewe Gombel. Ia meminta agar Wewe Gombel bisa mendapatkan kedamaian dan meninggalkan desa tersebut. Setelah melakukan ritual, hantu itu menghilang dan desa Kembang kembali tenang. Namun kisah tentang Wewe Gombel tetap menjadi peringatan bagi setiap orang tua di desa tersebut, mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati menjelang maghrib. Bimo ditemukan beberapa hari kemudian, tidak jauh dari desa, dalam keadaan lemas namun selamat.
Desa Kembang akhirnya bisa bernapas lega, tetapi trauma akibat kejadian tersebut tetap membekas di hati mereka. Hingga kini, ketika matahari mulai terbenam dan maghrib mendekat, penduduk desa Kembang selalu mengingat kisah Wewe Gombel dan tetap waspada untuk menjaga anak-anak mereka. Ketenangan desa kembali, tetapi malam menjelang maghrib tetap menyimpan rasa waspada yang mendalam. Untuk kamu yang memiliki cerita menarik, horor, atau kejadian yang membuatmu masih melekat di pikiranmu, kamu boleh berbagi cerita pada link di deskripsi video ini. Privasimu akan kami jaga. Semoga ini bisa menjadi tempat cerita yang menyenangkan bagimu ya. Salam kenal dan terima kasih.